Indah di taman asri. Ibu datang dengan hati berbakti dan bawa materi di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Baik kabarnya? Oke, baiklah. Jadi di sini kita akan melakukan namanya bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal itu adalah layanan dasar dari bimbingan konseling yang diberikan oleh ibu sebagai guru BK. Udah kenal ibu belum? Udah, Bu. Udah kan? Siapa? Bukan teh. Oke. Ibu Putri. Biasanya anak-anak manggil ibu Bu PPT. Nah, di sini layanan yang akan ibu berikan yaitu dari komponen pribadi dengan materi kita yaitu meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Waktu itu apa sih? Waktu adalah uang, yang benar sih kata orang-orang pada uang. Waktu adalah serangkaian proses, ya kan? Yang berisikan detik, menit, dan jam. Oke. Nah, apa sih itu manajemen waktu? Bagi kalian seorang siswa kelas 11, kenapa waktu, Bu? Oke, ini kan udah ada ya? Proses perencanaan, penjadwalan, dan juga pengorganisasian waktu untuk menjadi lebih efektif. Nah, itu bisa membuat kalian membantu kalian mengatur jadwal menjadi lebih produktif lagi, yaitu seperti mengerjakan tugas dan juga menyeimbangkan waktu luang kalian. Yang kedua adalah hindari stres, gitu kan? Di sini ada yang stres karena waktunya kurang tertata dengan baik. Ada siapa? Banyak semua ini kayaknya ya. Saya selalu Ya gitu ya. Terus yang ketiga ada tingkatkan fokus. Nah, saat waktu kalian tertata dengan baik, itu akan menjadi kalian lebih fokus dalam belajar dan juga siap menghadapi ujian. Oke. Selanjutnya, pentingnya manajemen waktu untuk pelajar. Nah, bagi kalian seorang pelajar, manajemen waktu itu penting karena apa? karena Bisa mengatur waktu, Bu. Jadwal. Oke, itu tadi ya. Menunjang keberhasilan belajar dengan meluangkan waktu secara efektif. Pelajar dapat merencanakan kegiatan, mengerjakan tugas dan mengikuti aktivitas sekolah secara teratur. Selanjutnya kita dampak positif manajemen waktu. Nah, ini dia nih dampak positif kalian memanage waktu dengan baik. Yang pertama itu adalah meningkatkan produktivitas akademik. Nah, maksudnya apa? Yaitu kalian dapat menyelesaikan tugas dari secara tepat waktu dan juga memahami materi secara konsisten. Jadi kalian itu lebih bisa memahami materi kalau kalian mengatur jadwal belajar kalian, jadwal misalnya kalau sekolah ya kalian bisa meluangkan waktu 10 menit untuk mengulang lagi materi yang kalian pelajari tadi hari ini. Yang kedua yaitu mencegah prokrastinasi. Apa itu? menunda-nunda. Wah, benar sekali. Siapa ini ya? Betul sekali. Oke. Saya di sini. Menghindari kebiasaan menunda-nunda tugas dengan menetapkan prioritas. Ya. Memecah tugas besar itu dapat membuat stres dan kalian dapat diminimalisirkan. Yang ketiga adalah meningkatkan kesiapan belajar kalian. Nah, manajemen waktu yang baik membuat pelajar lebih siap secara fisik dan mental kalian untuk meningkatkan fokus, partisipasi aktif, dan kemampuan mengikuti pelajaran secara baik. Oke, selanjutnya, nah ini dia strategi efektif manajemen waktu. Nah, menerapkan strategi manajemen waktu yang tepat dapat mengubah kebiasaan belajar dan meningkatkan efisiensi. Nah, kalian punya nggak sih strategi belajar, strategi memanajemen waktu untuk belajar? Seperti apa gitu? Membuat jadwal. Ya, maksudnya membuat jadwal seperti apa itu? Tania? Membuat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan.
itu membantu mengetahui kapan harus fokus pada pelajaran dan kapan istirahat dan kapan mengerjakan tugas lain. Nah, seperti ini anak-anak. Dan tips praktisnya, buat daftar kegiatan belajar harian dengan jam yang jelas. Jadi misalnya kalian jam 15.50 itu adalah mengulang materi yang telah diajarkan hari ini. Seperti itu ya anak-anak. Yang kedua itu menetapkan prioritas tugas. Nah, jadi maksudnya itu dihadapkan, misal kalian dihadapkan pada tugas yang banyak nih, ya kan? Kemampuan untuk membedakan tugas penting dan mendesak. Jadi ada tips praktis yaitu penting dan mendesak, yaitu kerjakan sekarang. Penting tetapi tidak mendesak, maka kalian harus jadwalkan itu. Misalnya hari ini, besok ada tugas matematika, tapi kalian mengerjakan. Dan juga ada tugas IPA, tapi itu lusa dikerjakan. Jadi apa yang harus kalian kerjakan duluan? Matematika atau IPA? Matematika, benar sekali. Siapa yang Fauziah ya? Karena itu penting dan mendesak, karena besok kan sudah dikumpulkan. Tetapi kalian tidak mengerjakan, maka harus segera dikerjakan. Jadi kalian juga harus bisa membuat namanya matriks prioritas. Yang ketiga yaitu mengatur pola belajar yang terstruktur. Nah, yaitu seperti teknik Pomodoro, 20 menit belajar, 5 menitnya istirahat. Nah, kalian ini kalau belajar malam, pagi, siang, subuh. Subuh, masya Allah. Habis sholat subuh ya? Apa habis? Ya, kamu kan Nah, terus tetapkan 2 waktu khusus untuk mata pelajaran tertentu, terutama yang sulit ataupun penting. Nah, manfaatnya itu membantu otak tetap segar. Jadi jangan berlarut kalian 3 jam terus itu kalian belajar terus. Itu bikin otak kalian refresh. Pernah nggak kalian? Pernah Bu? Pernah ya? Terus itu meningkatkan daya konsentrasi kalian dan membuat proses belajar lebih menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu disiplin dan evaluasi penggunaan waktu. Nah, membuat jadwal saja itu tidak cukup. Jadi kalian harus membuat evaluasi. Jadi misal kalian membuat teknik tulis di minggu ini, maka kalian di akhir minggunya kalian mengevaluasi apakah itu berpengaruh terhadap kalian atau tidak. Nah, itu membuatkan disiplin diri, yaitu patuh pada jadwal yang telah dibuat adalah kunci keberhasilan manajemen waktu. Yang kedua, evaluasi berkala. Nah, yang tadi yang sudah dijelaskan tadi kan, luangkan waktu setiap minggu untuk meninjau apakah jadwal tersebut efektif dan atau perlu disesuaikan lagi. Dan yang ketiga, ada identifikasi hambatan. Catat gangguan seperti apa yang membuat kalian menghambat waktu tersebut. Jadi sepertinya kalau kalian main HP nih, jadi kalian harus meminimalisir penggunaan media sosial. Oke, paham? Jelas anak-anak? Paham. Nah, sekarang gue kan membagikan kalian kelompok. Kalian ada berapa orang nih? 11 orang ya. 12 orang. Jadi satu kelompoknya ibu akan membuatkan 4 kelompok yang terdiri dari 4 siswa, 4 anggota kelompok. Oke, jadi ibu bagikan ya. Ini Albina, Dinda, dan Rama. Ada 2 ya. Jadi Andi, siapa? Handaya nih, Mak. Sama siswa itu jadi satu kelompok. Nah, di sini kalian tulis nama kelompok kalian sesuka hati kalian. Oke? Tulis anggota kelompoknya. Terus di sini ada petunjuk pengerjaan. Di sini ada studi kasus. Jadi ada sisi buku yang kelelahan. Nah, di situ di bawahnya tuh ada terdapat deskripsi tentang studi kasus tersebut. Di bawahnya kalian harus berdiskusi masalah manajemen waktu yang dialami, faktor-faktor
Dengan menerapkan strategi manajemen waktu yang efektif, pelajar dapat meraih potensi akademik penuh dan menjalani kehidupan sekolah yang lebih seimbang dan terarah. Mulailah hari ini, jadikan manajemen waktu sebagai kebiasaan baik yang akan mendukung Anda sepanjang perjalanan pendidikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.